dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua. Hadir semua? Nah, tetapi untuk dokumen atau absensi kalian harus absensi pada aplikasi yang biasa kalian gunakan di sekolah. Silahkan buka absensi dari aplikasi Cerdiknya. Simak video motivasi yang akan Bapak tayangkan pada slide atau yang Bapak tayangkan di depan. Perhatikan baik-baik, kalian petik nanti di kesimpulannya nanti akan Bapak tanyakan kepada kalian. Ya, sudah kalian tonton videonya? Sudah? Nah, apa yang kalian bisa petik pada video yang sudah Bapak tayangkan? Tadi? Itu Pak, kita harus bersyukur sama kesehatan yang kita punya. Jadi harus dijaga selagi kita masih sehat. Karena kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya, pintar. Kita harus bersyukur dengan sehat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesehatan ini harus kita jaga. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Masih ingat pelajaran yang minggu kemarin tentang kebugaran jasmani. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyalahgunaan narkoba atau bahaya nafza. Apa sih yang kalian ketahui tentang nafza? Narkotika, dan zat-zat ringan. Iya, narkotika, kemudian psikotropika dan zat adiktif. Kemudian ada yang tahu jenis-jenis dari narkoba tersebut? Morfin, terus ganja, sabu, apa gina? Kokain, opium. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, Nuraini silakan bacakan, berdiri. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi menggunakan galeri walk, peserta didik dapat menjelaskan peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, nafza sesuai dengan pola perilaku hidup sehat dengan baik dan benar. Melalui kegiatan diskusi menggunakan galeri walk, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis narkoba dengan baik dan benar. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat sekali membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, apa sih manfaat mempelajari bahaya nafza itu? Apa? Bisa mengetahui jenis-jenisnya. Bisa mengetahui jenis-jenis nafza, ya. Bisa mengetahui jenis-jenis nafza. Ada yang lain mungkin? Tahu dampak bahaya nafza. Tahu dampak bahaya nafzanya. Iya, dampak penyalahgunaan narkoba itu akhirnya kita bisa mengetahui itu dengan mempelajari materi ini. Kemudian satu lagi, yo, acungkan tangan, berdiri. Berdiri. Tahu perundang-undangannya gitu Pak.
konsekuensi hukum ya mungkin ya, konsekuensi hukum bagi penyalahgunaan narkoba. Pinter. Ya, ini secara garis besar, perhatikan semuanya secara garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dan guru berdiskusi untuk memecahkan masalah yang diberikan di RKPD. Setiap kelompok membuat stand gallery walk untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada pengunjung. Kemudian peserta didik dan guru mengevaluasi hasil diskusi dan presentasi. Selanjutnya kita pretest terlebih dahulu. Ya, Bapak akan bagikan pretest ini kepada kalian. Nanti kalian isi, waktunya hanya 2 menit. Bapak akan tayangkan orientasi masalah pada pembelajaran kita hari ini. Kalian perhatikan video yang Bapak tayangkan pada layar di depan. Dua wanita muda yang menjadi pengedar narkoba kelas kakap berhasil diringkus aparat reserse narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Selasa sore dengan barang bukti sabu dan pil ekstasi senilai Rp747 juta. Dari tangan salah satu tersangka, polisi juga mengamankan 1 pucuk senjata api beserta 18 butir peluru. AF dan OR, dua wanita muda berusia sekitar 20 tahunan ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas ke halaman Polres Metro Jakarta Pusat. Keduanya harus berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran tertangkap basah mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu. Ya, sudah kalian amati ya. Orientasi masalahnya adalah apa yang kalian lihat pada tayangan video yang sudah ditampilkan, kemudian mengapa polisi menangkap pengedar narkoba tersebut, apa konsekuensi yang didapatkan bagi pengedar narkoba, kemudian apa bahaya narkoba apabila disalahgunakan. Ini adalah orientasi masalah yang kalian harus pecahkan. Tadi sudah ada gambaran ya. Nah, kita bagi kelompok. Kelompoknya masih tetap dengan pertemuan yang kemarin ya, pertemuan minggu kemarin. Tempat duduknya sudah disesuaikan? Sudah? Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Nah, setelah itu nanti Bapak akan bagikan RKPD berikut dengan bahan ajarnya. Yanda tolong bagikan per kelompok. LKPD-nya 1, kemudian bahan ajarnya 1. Silahkan kalian berdiskusi. Dimulai dari sekarang berdiskusi.
Bu Nurul memakan batagor itu pada jam 9. Ada yang benar? Ada yang benar? Terakhir, di dalam kelas terdapat 20 siswa. Berarti refleksnya bagus-bagus. Rini yang refleksnya kurang ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kalian. Ya, selanjutnya silakan tempel di standnya masing-masing. Standnya masing-masing. Ya. Untuk kesadaran, karena kan kalau misalkan kita udah mengkonsumsi narkoba, pasti kan kita lupa, jadi kayak nggak ingat gitu. Dan lama kelamaan itu tuh bisa hilang ingatan kita secara permanen. Cuma ada dehidrasi. Kenapa kita bisa dehidrasi pada saat penggunaan narkoba? Karena kan tubuh kita tuh pada saat itu panas. Jadi di tubuh kita tuh kekurangan ion yang bisa menyebabkan dehidrasi. Terus juga ada mengganggu kualitas hidup. Nah, dalam hidup itu, kalau misalnya kita udah candu banget nih sama narkoba, nah terus kita tuh udah habis uang buat beli narkoba tersebut tuh nggak ada uang sama sekali. Nah itu tuh bisa kita melakukan hal-hal kriminal lainnya seperti mencuri untuk membeli narkoba tersebut, dan juga membuat keluarga kita tidak Nasional dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Kalau metadon adalah obat opioid sintetik, digunakan sebagai analgesik dan untuk merawat kecanduan dari pengguna golongan pasal 5 dan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang penyelesaian narkotika 1900. Ya. Disebarkan sama kumpulan zat satu ini dapat langsung melakukan fungsi otak dan heroin itu katanya bisa untuk menghilangkan rasa sakit yang Penjelasan terkait dengan presentasi kelompoknya masing-masing sudah jelas apa belum? Sudah jelas? Yang tadi di kelompok 1 tentang hukumnya ya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya, tentang konsekuensi hukum ya tadi ya. Konsekuensi hukum yang teringan apa? Rehab. Yang terberatnya apa? Hukum mati. Pembelajaran kita kali ini sebenarnya menarik apa tidak menurut kalian? Ada tanggapan dari kalian, misalnya ada kelompok yang kurang menjelaskannya atau apa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, berarti kalau misalnya kelompok 1 kurang, ini tinggal dipelajari secara mandiri lagi ya. Kelompok 1 ya. Kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini, dampak dari penyalahgunaan narkoba ada 5 bahaya. Yang pertama itu tentang kesehatan bagi pengguna narkoba. Pengguna narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik serius, misalnya penggunaan apoid dan sebagainya. Di situ ada dehidrasi, ada halusinasi, itu adalah terkait dengan kesehatan fisik. Bagaimana sih kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir, sampai sekarang menurut kalian ini pengalaman seperti apa? Menyenangkan? Kenapa bisa menyenangkan? Karena baru pertama kali nyobain kayak gini, kayak aku sih menggunakan metode Galerio. Nah, dari semua materi itu, apakah sudah memahami tentang bahaya nafsa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman? Sudah? Sudah ya? Iya. Kemudian, materi apa yang menurut kalian sulit?
Adik-adik yang sulit ya. Apa tuh? Tentang undang-undang ya. Untuk kesulitan ini bisa dipelajari secara mandiri di rumah ataupun di tempat yang lain, bisa searching dan sebagainya. Ya. Setelah Bapak menimbang dari hasil galerinya, kemudian presentasinya yang lancar dan sebagainya, jatuh kepada kelompok 4. Ya udah tahu duluan. Udah tahu duluan karena presentasinya di kelompok 4 gimana menurut? Bagus ya presentasinya. Berarti cocok ya. Kelompok 4 adalah sebagai kelompok terbaik. Nah, tepuk tangan buat kelompok 4. Kemudian untuk peserta terbaik jatuh kepada Gina. Untuk tugas minggu depan kalian baca-baca lagi materi-materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang kemarin dan yang sekarang. Nanti akan ada ulangan harian pada pertemuan minggu depan. PJOK Jaya! PJOK Jaya! Katakan tidak pada narkoba. Bapak tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca lafaz